Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Taib, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Wa an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujah ahadina alaina? Ya Rasulullah, apakah hak istri atas suami? Qala an tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribal wajha wala tuqabbih wala tahjura illa fil bait. Maka Rasulullah SAW menjawab, hak istri atas suami adalah engkau memberi istrimu makan kalau engkau makan, dan engkau memberi istrimu pakaian apabila engkau memakai pakaian, dan jangan engkau memukulnya, dan jangan kau jelek-jelekan istrimu, dan jangan pula engkau hajar istrimu kecuali di dalam rumahmu. Hajar artinya adalah pisah ranjang, ya. Karena istrinya tersebut membangkang, maka di antara pilihan yang Allah sebutkan adalah pisah ranjang dengan istri, agar istri tersebut kembali kepada suaminya. Maka kata Nabi, dan jangan kau hajar istrimu kecuali di rumahnya. Jadi jangan hajar di luar rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Taib ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama adalah semangat para sahabat di dalam bertanya, khususnya bertanya di dalam hal-hal yang bermanfaat buat akhirat mereka, ya. Allah SWT berfirman di surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Dan lihatlah di sini Muawiyah bin Haidah, ya, seorang sahabat. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ma haqqu zauji ahadina alaina? Ya Rasulullah, apa hak istri atas suaminya? Dan kultur ini, ya, terkadang sering kita lupakan atau tidak kita jadikan kebiasaan. Kita ini mungkin seringkali, ya, malas untuk bertanya atau segan bertanya tentang ilmu, ya. Maka lihatlah para sahabat dahulu sangat suka bertanya, apalagi kepada Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui, ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa bertanya ini adalah merupakan taqarrub kepada Allah. Ana ulangi lagi, bertanya tentang ilmu ini merupakan bentuk taqarrub kepada Allah. Itu dengan cara mengamalkan ayat tadi, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di satu sisi, ya, di lain sisi, seorang ulama tidak boleh bermudah-mudahan di dalam menjawab pertanyaan. Karena berfatwa ini tidak mudah, ya, sulit. Makanya dahulu para ulama, disebutkan para ulama dulu senang kalau seandainya ada yang mengcover pertanyaannya. Misalkan dia ditanya sesuatu perkara,
kemudian ternyata sudah dijawab oleh ulama yang lain, maka ulama tersebut senang. Bukannya malah hasad ya, namun justru malah senang. Ini menunjukkan karena memang tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Karena sulit ya. Pertanggungjawabannya sampai di akhirat kelak. Pertanggungjawabannya sampai di akhirat kelak. Jadi ini faedah pertama ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bertanya ya, jadi pentingnya bertanya, dan kalau bertanya maka tanyakanlah yang bermanfaat buat akhirat kita. Insyaallah pertanyaan kita tersebut ini sudah menjadi bentuk taqarrub, pahala tersendiri bagi kita insyaallah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dalam hadis ini bahwa para sahabat mereka ini bertanya untuk diamalkan. Para sahabat mereka bertanya untuk diamalkan. Inilah yang harus kita perhatikan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah sebelum bertanya. Kita ini bertanya untuk apa? Apa untuk bermain-main ya? Bercanda kepada ustadznya misalkan ya? Kita bertanya untuk kita amalkan. Makanya dahulu Abu Darda pernah berkata, ada seorang bertanya kepada Abu Darda, kemudian Abu Darda berkata, "Saya lihat Anda ini sering sekali bertanya. Pertanyaan yang kemarin sudah diamalkan belum?" Kata dia, "Belum." Maka apa kata Abu Darda? "Kenapa engkau ini mengumpulkan hujah Allah atas dirimu pada hari kiamat kelak? Dengan kita bertanya, namun tidak diamalkan, itu justru malah akan menjadi hujah Allah atas dia pada hari kiamat kelak ya." Artinya ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak mengamalkan pertanyaan yang kita lontarkan ya, maka justru ini akan menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat kelak. Karena kita sudah mengetahui namun tidak kita amalkan. Jadi nanya ini harus untuk diamalkan. Jangan asal nanya. Kalau nanya jangan ngasal ya. Kita bertanya sesuatu yang kita rasa bermanfaat buat diri kita dan kita berniat untuk mengamalkannya. Mari kita simak pertanyaan sahabat ini, Muawiyah bin Haidah ya. Ma haqqu zauji ahadina alaina? Ya Rasulullah, apa hak istri atas suaminya? Dan lihat di sini kecerdasan para sahabat di dalam bertanya ya. Kecerdasan para sahabat di dalam bertanya. Sahabat ini tidak berkata, "Ya Rasulullah, apa hak suami atas istri?" Apa hak suami? Apa saja hak kami ya Rasulullah? Namun yang ditanya adalah apa hak istri atas suami? Ya, bisa dipahami ya. Para sahabat tersebut dia tidak bertanya, "Ya Rasulullah, apa kewajiban istri terhadap suami? Apa hak kita ya Rasulullah terhadap istri?" Tidak demikian. Namun para sahabat fokus untuk bertanya apa kewajibannya yang harus dilakukan terhadap istrinya. Ini penting sekali ya. Dan memang salah satu sebab terbesar problematika ya adalah karena suami hanya fokus terhadap haknya, tidak fokus terhadap hak istri ya. Dan istri hanya fokus terhadap haknya, tidak fokus terhadap hak suami. Maka anaknya yang sudah menikah ya, hendaknya untuk memperhatikan hak pasangannya masing-masing supaya rumah tangga menjadi langgeng seperti yang dilakukan oleh Muawiyah bin Haidah ini. Kemudian faedah yang ketiga ya, Nabi SAW menjelaskan bahwa hak istri atas suami, kita tahu ada hak, ada kewajiban ya. Hak istri berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Dan Nabi SAW menjelaskan hak istri ada 5. Antut imaha idza ta'imta, yaitu engkau beri makan dia kalau engkau makan. Ini menu makan nggak mesti sama ya. Menu makan tidak mesti sama. Karena selera makan berbeda ya. Mungkin Pak Nizar ya suka makan apa ya, istrinya mungkin beda. Nggak bisa kita samakan. Kita paksakan kamu harus makan ini. Adapun menu makanan ini tidak mesti sama. Namun kalau engkau makan maka istrimu juga harus makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Dan ini yang poin kedua ini menurut
menurut ana ya. Insya Allah jarang tidak ditunaikan oleh suami. Biasanya kalau kita lihat rumah, lemari pakaian istri lebih banyak daripada lemari pakaian suami ya. Karena istri memang suka apalagi berdandan untuk suami ya. Dan itu yang dituntut. Intinya ini poin kedua ini jarang dilanggar oleh para suami. Kemudian wala tadribal wajha ya. Dan jangan engkau wahai Muawiyah ya, jangan engkau pukul wajah istri ya. Jadi jangan memukul wajah. Dan memang benar Allah berfirman di surat An-Nisa ya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz ini artinya adalah sifat bangkang ya. Terkadang wanita suka membangkang. Maka kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka berbuat nusyuz ya, membangkang, maka pertama nasihatilah dia. Fa'idhuhunna, berikanlah nasihat. Kalau tidak bisa, wahjuruhunna fil madaji ya, dan pisah ranjanglah. Pisah ranjang untuk sang istri ini sadar, oh ternyata saya salah ya. Kemudian yang ketiga, wadribuhun, dan pukullah istri tersebut. Ini pukulan ini kata para ulama adalah darban ghairu mubarrah. Ya. Pukulan yang tidak menyebabkan luka ya. Maksudnya tidak membekas. Dan juga di tempat yang aman. Pukulan ini karena pukulan ini untuk mendidik, bukan pukulan untuk melampiaskan kekesalan ya. Pukulannya sekali lagi pukulan untuk mendidik di tempat misalkan dipukul di kaki ya atau di tangan. Ini sangat penting sekali untuk ditekankan ya. Karena kita lihat di luar sana banyak KDRT ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya hak yang keempat kata Nabi SAW, wala tuqabbih. Jangan kau jelek-jelekan istrimu ya. Ini kata para ulama, maksudnya adalah jangan kau doakan kejelekan istrimu tersebut dengan mengatakan qabbahakillah, semoga Allah menjelekanmu atau memburukkan keadaanmu ya. Jangan didoakan keburukan istri tersebut ya. Justru istri ini harus didoakan kebaikan ya. Ini para bapak-bapak ya. Di antara doa yang harus dibaca adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita doakan istri kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata ya, penyejuk hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu juga di antara yang belum nikah juga tidak mengapa mendoakan ya, supaya mudah-mudahan kelak istrinya menjadi qurrata a'yun baginya. Kemudian yang terakhir adalah wala tahjur illa fil bait, dan jangan kau hajar dia, engkau pisah kecuali di dalam rumahnya ya. Inilah 5 inti hak istri. Jadi hak istri ada banyak mungkin ya, namun intinya ada 5 ini yang harus ditunaikan oleh suami. Mungkin ada lagi hak yang lain, yang misalkan disayang-sayang, dimanja ya. Diajak makan keluar sekali-sekali ya. Ini istri berhak untuk kita lakukan demikian. Namun intinya adalah di 5 ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.